Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, Bu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ibu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Oke, baik sekali kasih dia semangat untuk belajarnya. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari cerpen ya. Ibu sudah pasti kalian sudah memahami apa itu cerpen pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang ingin ditanyakan, adakah yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Saya, Bu. Ya, Sabri, kita belajar apa hari ini? Buku fiksi. Buku fiksi, benar sekali. Nah, Ibu di sini sudah membawa salah satu buku, itu buku fiksi. Ada yang tahu ini contoh buku fiksi apa? Bu, ya, Itu novel. novel, benar sekali. Nah, salah satu contoh buku fiksi itu adalah novel. Nah, Ibu pada hari ini akan membahas mengenai buku fiksi atau mengenai unsur-unsur buku fiksi. Baik, anak-anak, malam tadi sudah Ibu ini ya kirimkan mengenai PPT ya, PPT mengenai unsur-unsur buku fiksi. Pada hari ini Ibu ingin memaparkan mengenai unsur-unsur buku fiksi. Tapi sebelum itu ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Yang ini sebelum bertanya apa? Apakah contoh buku fiksi itu cuma novel? Oh, tentu tidak ya. Contoh buku fiksi itu banyak sekali. Nah, pada hari ini Ibu akan membahasnya lebih rinci lagi. Jadi sekarang buka PPT kalian yang sudah Ibu kirimkan ya. Sekarang Ibu akan membahas lebih rinci terkait unsur-unsur buku fiksi. Nah, pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian buku fiksi. Ibu minta tolong kepada Sabri untuk membacakan apa itu pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis berdasarkan imajinasinya. Isi dalam sebuah buku fiksi merupakan hasil imajinasi, khayalan atau rekaan yang berarti cerita yang dibangun oleh penulis bersifat fiktif. Benar sekali ya, buku fiksi itu adalah karya yang bersifat imajinasi, di mana itu adalah sebuah rekaan atau khayalan, dan di sini juga bersifat fiktif. Nah, contoh dari buku fiksi itu ada kumpulan puisi, ada novel, ada buku atau cerpen. Nah, setelah kita memahami pengertiannya, selanjutnya itu mengenai unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama itu ada tema. Tema ini itu adalah ide pokok atau gagasan dalam sebuah tulisan. Yang kedua itu ada latar ini itu mengenai suasana, waktu, tempat dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh ini adalah seseorang yang ada dalam cerita dan di mana setiap seseorang itu memiliki karakternya masing-masing. Yang keempat ada alur. Alur ini adalah jalan sebuah cerita di mana itu membentuk sebuah cerita. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah bagaimana cara penulis itu menyampaikan ceritanya. Yang keenam terakhir ada amanat. Ini amanat bagaimana cara penulis itu menyampaikan pesan di dalam sebuah cerita. Setelah membahas unsur-unsurnya, ada 6 ini, kita akan membahas ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, catat ya kalau ada informasi yang penting, imajinatif. Kedua, kebenarannya relatif. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif. Yang keempat, tidak ada sistematika buku. Dan yang kelima, tidak ada menyasar emosi pembaca. Nah, setelah kita memahami pengertiannya, unsur-unsurnya, selanjutnya itu adalah kita akan menganalisis buku fiksi. Nah, Ibu di sini akan menugaskan kalian untuk menganalisis sebuah cerpen, di mana anggap saja cerpen itu adalah
buku atau lagi cerpen. Nah, Ibu sengaja memilihnya yang singkat saja agar kalian lebih memahami mengenai unsur-unsur buku fiksi. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai cerpen karya Alfred Pandi. Ibu bagi menjadi dua kelompok ya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Nanti paparkan di sini tempatnya masing-masing saja, paparkan satu kelompok ya untuk memaparkan hasil analisisnya. Silakan dianalisis. Ibu beri waktu untuk menonton ya. Baik, Ibu rasa cukup ya waktu yang sudah Ibu berikan. Jadi Ibu silakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Baik, untuk kelompok pertama Ibu silakan perwakilannya satu orang memaparkan hasil analisisnya. Ada kelompok pertama? Lilis ya? Silakan sudah memaparkan hasil. Nah, hasil analisis cerpen Bangkit karya Alfred Pandi dari kelompok 1 itu yang pertama tema Bu. Temanya itu yaitu jangan pernah putus asa dalam kehidupan. Lalu latar waktunya dari yang malam hari. Buktinya itu cahaya bulan malam ini begitu indah. Lalu latar tempatnya itu di pinggir jalan dan di atas jembatan. Buktinya itu aku termenung di pinggir jalan, memegang kepalaku yang sakit. Di sini di atas jembatan tua ini, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Lalu latar suasananya yaitu sunyi sepi. Buktinya itu aku berjalan menyusuri lorong malam sepi dan gelap. Lalu yang ketiga yaitu alur. Alurnya dalam cerpen Bangkit itu yaitu maju Bu. Karena jalan cerita dijelaskan secara runtuh, mulai dari perkenalan latar dan masalah sampai ke konflik, dan di akhir cerita terdapat penyelesaian konflik Bu. Baik, itu saja Bu. Benar sekali ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Benar sekali ya, luar biasa analisisnya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya untuk memaparkan analisisnya dari Majalisa. Silakan Ima. Baik Bu, hasil diskusi kelompok kami yaitu yang pertama ada tokoh yang terdiri dari tokoh aku, mudah putus asa, kurang bersyukur, dan selalu mengeluh. Kemudian buktinya itu, kenapa kamu menolongku? Aku sudah tak berarti lagi. Aku hanya meminta tanpa pernah tahu bagaimana orang tuaku mendapatkannya. Kemudian yang kedua yaitu pria pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Buktinya seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Hidup di jalan seperti ini hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar. Yang kedua yaitu ada amanat. Amanat yang pertama, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Kedua, bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki. Ketiga, hidup tidaklah sempurna, kadang manusia di atas dan kadang di bawah. Yang keempat, jangan lari dari permasalahan. Kemudian yang selanjutnya, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Dan yang terakhir, masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Baik, itu saja Bu. Baik, terima kasih Ima atas pemaparan materinya, luar biasa sekali ya. Kelompok 2 gak kalah keren dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sepertinya kelas ini sudah sangat paham ya bagaimana cara menganalisis unsur-unsur buku fiksi. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang ingin ditanyakan terkait analisis kita atau terkait pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang ditanyakan? Ya, Ferdi silakan. Apakah nanti ada tugas akhir mengenai analisis unsur-unsur buku fiksi ini Bu? Tentu nanti kita ada tugas akhirnya. Jadi kalian menganalisis buku fiksi itu bebas, mau buku novel, buku puisi atau buku atau cerpen. Nah, kalian nanti analisislah unsur-unsur dari buku fiksi itu. Dikumpulkan nanti 1 bulan mendatang sebagai nilai akhir kalian nanti ya. Jangan tidak dikumpulkan, dicicil dari sekarang. Jangan tidak dicicil ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan pada hari ini, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Semuanya sudah paham bagaimana cara menganalisis unsur-unsur buku fiksi. Baik, kalau tadi pertemuannya dibuka dengan doa, sekarang harus ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menutup
ketua kelas. Dan Ibu mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan sampai berjumpa di minggu depan dengan materi yang lebih baik. Ibu pamit, siang hari makan kuaci, makan bareng sama edukasi. Cukup sekian pelajaran hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.